Apa kabar? Baik. Luar biasa. Iya. Pada semangat semua. Ya. Saya bilang Pepes Kendari luar biasa gitu ya. Pepes Kendari. Luar biasa. Kurang semangat tuh. Pepes Kendari. Luar biasa. Sosok itu. Pepes Kendari. Luar biasa. Sosok itu. Harus semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat para akademisi, teman-teman yang sudah hadir di Zoom ya. Kemudian adik-adik mahasiswa, adik-adik taruna dan siswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas berkaitan dengan kegiatan magang di Pepes Kendari dan kaitan nanti pengenalan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Ya, pertama tadi tolong nanti dibuat grup, kemudian ada jurnal atau logbook, kemudian nanti yang bimbingan saya nanti ke ruangan saya nanti akan kita buat jadwal ketika tidak ke laut. Jadi ketika di darat kalian ada jadwal masing-masing di bagian-bagian sehingga semua nanti setelah selesai magang praktek itu kalian sudah mengetahui proses bisnis di Pepes Kendari apa saja, manajemen kepelabuhan di Pepes Kendari apa saja, sehingga kalian nanti sudah menguasai. Ya. Suatu saat nanti kalian kembali lagi sini mungkin jadi pegawai negeri kah, jadi apakah, saat kalian sudah punya pengalaman. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Ya, terus. Ya. Pertama, sebelum itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Mukhtar Api. Jadi kalau kalian di Google search Mukhtar Api pasti akan muncul. Ada tulisan saya, ada saya punya YouTube juga ada di situ. Banyak referensi kaitan dengan pembelajaran di blog saya maupun di YouTube saya. Silakan akan muncul. Saya lulusan STP Jakarta ya, AUP dulu AUP. Jadi 3 tahun. Ya, saya angkatan 42 dibalik ya, 42 dibalik. Sudah tua ya. Jadi angkatan 24, kemudian saya lulusan juga S2 saya di UHO, Halu Wilayah Kendari. Ya. Kemudian saya bertugas awal di sini 92. Kalian ada yang belum lahir 92 ya? Iya. Hah? Siap belum lahir ya? Saya sudah bekerja di sini 92. Jadi saya paling tua, Pak Ikum ini baru-baru daftar ya. Saya yang paling tua karena sebentar lagi akan pensiun, jadi paling tua di Pepes Kendari. Ya, paling tua. Tapi 92 di sini saya datang, habis itu saya menjadi pengawas perikanan di PSDKP, saya kepala PSDKP sini. Habis itu saya harus keluar dari PSDKP, harus keluar dari Pepes Kendari. Kenapa? Karena memang seperti itu. Bekerja itu jangan di tempat. Saya keluar. Pertama saya keluar ke Muara Baru. Tahu Muara Baru? Jadi geser lagi ke Medan, Belawan. Orang Medan sini dah. Orang Medan dah. Orang ya. Ke sana 3 tahun saya di PSDKP menangkap kapal, memproses sebagai penyidik ya ini. Penyidik ya. Jadi scuba sebagai penyidik. 3 tahun sana saya digeser harus ini lagi ke wilayah timur. Bagaimana mengawasi wilayah timur selama 2 tahun setengah. Nah, setelah itu
ke kantor pusat Jakarta di kapal pengawas selama hampir 2 tahun setengah. Habis itu selain itu saya dulu juga di Satgas 115. Pernah dengar Satgas 115? Saya di situ juga waktu zamannya Bu Susi. Setelah itu, saya bagaimana ini? Udah saya mau kembali lagi ke sini untuk bekerja lagi di PPS Kendari sebagai staf sampai sekarang. Ya. Jadi kita jangan takut untuk kesusahan itu adalah harus diperjuangkan. Oke, lanjut. Ya, kita lihat kaitan dengan definisi pelabuhan perikanan. Ya, apa sih pelabuhan perikanan itu? Ya, ini udah tadi ya seperti itu ya pengenalan. Ya, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan, perairan di sekitar dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan, kegiatan sistem bisnis perikanan, tempat kapal berlabuh, tambak, bersandar, dan fasilitas keselamatan pelayanan kegiatan penunjang perikanan. Ya, itu definisi pelabuhan perikanan. Mana ini pelabuhan perikanan? Ini tempat kita. Pelabuhan perikanan. Salah satunya ya. Oke, lanjut. Ya. Tugas dan fungsi pelabuhan perikanan. Ada 2 fungsi. Ada tugas yang adalah melaksanakan pengelolaan, pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal. Itu tugasnya. Kemudian fungsinya tadi sudah dijelaskan Pak Ikram. Fungsi ada 2, fungsi kepemerintahan dan fungsi pengusahaan. Jadi nanti kalian pada mata pelajaran kepelabuhanan ada toh? Ya ada. Dan fungsi pelayanan. Fungsi pemerintahan apa saja sih? Pelayanan tambak dan labu kapal. Kalian sudah pernah lihat kapal tambak dan labu? Sudah pernah lihat? Kapal tambak labu sudah pernah lihat? Di sana? Sudah? Yang ayu-ayu sudah pernah lihat? Sudah ya? Tambak labu kapal, gimana datang kapal? Ya. Kali-kali kalian tunggu situ kalau kapalnya datang, ambil talinya, sikat. Kan harus dicoba. Saya pernah ngambil tali kapal. Perempuan juga gitu ya, yang ayu-ayu. Ya, habis itu kalau turun orangnya, kalau yang ya senyum-senyum gitu. Senyum-senyum, siapa tahu satu basket ikan langsung dikasih. Jadi harus tahu dan harus coba gitu. Maksudnya saya pernah mengambil tali tambak kapal gitu. Coba. Itu harus ada. Kemudian pembinaan pengendalian mutu pada kita penangkapan ikan. Nah, di sana itu kan ambil sampel itu ambil sampel nggak? Pernah siapa yang mau ambil sampel sana? Inspeksi kapal perikanan. Ya sudah, ambil sampel. Habis itu mengetahui jenis ikan di pendataan. Jadi siapa yang juga pendataan? Sudah pernah mendapat pendataan siapa? Ya, sudah pendataan tak? Jenis ikan sudah tahu. Nah, di pendataan itu juga nanti setiap tahun kita akan rekrut pendata-pendata. Siapa tahu kalau saya sudah pernah Pak. Mana buktinya? Ada sertifikat dari Pak Muhtar dari kepala pelabuhan. Di situ ada ukuran kita mendata ikan. Wah, sudah pernah ini. Salah satu ya, seperti itu. Kemudian apa? Pengumpulan data tangkapan hasil. Ya, pengumpulan data dan tangkapan hasil perikanan. Dengar ya? Kemudian melaksanakan kegiatan operasional kapal perikanan, pengaturan keberangkatan. Ya, jadi tadi tambak labu tadi juga ya. Keselamatan pelayaran, pengendalian lingkungan. Ya, di sini juga ada pengendalian lingkungan. Ada pengendalian lingkungan itu IPAL, ya, pengolahan air limbah, pengolahan B3, pengolahan limbah B3. Tahu limbah B3 itu apa? Harus tahu ya. Jadi di sini itu bukan saja perikanan, jadi lingkungan juga kita olah. Penanganan sampah padat, sebenarnya harus kita tahu semua itu. Ya, kalau yang di kelautan dia ikut ambil sampah, ikut buang. Kemudian ke pengolahan limbah cair, kemudian pengolahan air bersih, harus tahu apa sih. Kemudian
publikasi di sini. Jadi kami selalu publikasi. Kalian lihat selalu lihat publikasi kita? Twitter, kemudian Facebook, Instagram, YouTube. Wah. Kemarin saya buat itu waktu ini kalian joget-joget, ada itu ya. Sudah lihat di yang saya? Ya. Iya, nanti lihat ya. Harus bisa joget-joget di sini. Ya, kemudian wisata bahari harus ada di sini sebenarnya. Di beberapa pelabuhan ada, tapi di sini belum kita akan bangun. Tapi wisata bahari itu dalam arti orang datang itu melihat kegiatan perikanan situ juga menjadi wisata juga. Tapi ada beberapa tempat memang ada wisatanya. Kemudian pengawasan, pengendalian ada. Jadi ada pengawasan, ada PSDKP. Kemudian pengembangan masyarakat nelayan, penyuluhan. Kita lakukan pelatihan-pelatihan sini. Pelatihan CPIB, pelatihan SKN. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pelatihan SKN, pelatihan CPIB, cara menangani ikan yang baik. Kita lakukan pelatihan di tempat tina. Kemudian karantina, ada karantina ikan, kesehatan pelabuhan, kemudian kepabeanan dan keimigrasian. Kalau pelabuhan besar keimigrasiannya. Ya. Oke, lanjut, itu fungsi kepemerintahan. Lanjut ke fungsi pengusahaan. Ya. Jadi dua, fungsi pemerintah dan fungsi pengusahaan. Ya. Tugas dan fungsi pelabuhan. Bongkar muat ikan ya. Jadi pengolahan hasil perikanan. Ya. Pemasaran distribusi. Jadi bongkar muat ikan ini pengusahaan ini. Jadi orang bongkar muat kita harus dibayar. Jadi itu kapal yang bongkar, itu pengusahaan. Jadi yang ada uangnya. Kemudian pemanfaatan fasilitas pelabuhan. Jadi orang yang datang ke sini yang minta fasilitas pelabuhan lahan kita, mereka bangun industri, mereka sewa lahan kita. Docking ada juga, docking sebelah sini ya. Bagaimana cara dockingnya? Kalian juga tahu cara docking gimana? Cara naikin kapal gimana? Logistik dan perbaikan awak kapal. Di situ ada koperasi. Jadi masyarakat atau perusahaan atau toko-toko yang menyiapkan sembako untuk perbekalan. Wisata bahari, lembaga keuangan di sini ada ATM, ada koperasi, ada itu langsung bayar tunai, ya, bayar itu. Kemudian jasa lainnya. Oke, lanjut. Kemudian klasifikasi pelabuhan perikanan apa saja? Tahu? Nggak usah di sana. Ya. Kalau ini klasifikasinya apa? PPS, habis itu PPN, P3, terus PPI ya. PPI di sini di mana? Kalian tahu? Di Sadoa, itu Sadoa PPI. PPI Sadoa. Ya, jadi harus tahu ini ya, klasifikasi pelabuhan perikanan. Ya, harus tahu klasifikasi pelabuhan. Apa saja klasifikasinya, ya. Jadi ada pelabuhan samudra, pelabuhan nusantara, pelabuhan perikanan pantai, pangkalan pendaratan ikan. Jadi 4 klasifikasi ini. Ya. Ada berapa jenis? Ada 4. Kemudian fasilitasnya ada 3, yaitu pokok, fungsional, penunjang. Itu umum ya, umum. Pengetahuan umum tentang kepelabuhanan. Nah, itu fasilitas pokok apa saja? Ada kolam pelabuhan, ada dermaga, ini fasilitas penunjang, fungsional. Ini apa nih? Ada kantor, bengkel, ya. Kemudian penunjang macam-macam ini. Ada musola, ada bis, kemudian ada rumah dinas di sana, ya. Ada musola. Oke, lanjut. Ya. Kemudian itu
gambaran umum pelabuhan. Tadi ya, gambaran umum pelabuhan, tugas dan fungsi, ada fungsi apa tadi? Pokok, bukan fungsi pemerintahan dan perusahaan. Kemudian apalagi tadi yang klasifikasi ada 4. Apa saja itu? PPS, P3, Kemudian fasilitas ada berapa? 3. Pokok, penunjang. Oke, ya. Kemudian itu secara umum semua pelabuhan seperti itu harus ada. Semua pelabuhan. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan profil PPS Kendari. Ya, profil PPS Kendari. Ya. Ya. PPS Kendari tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ikram. Itu sini 92 berarti 2 tahun setelah pembangunan saya sudah datang ke sini. Jadi saya mungkin sudah orang lama lah di sini. Oke, sudah lama. Kemudian pelabuhan perikanan itu di bawah UPT KKP, di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan. Kemudian wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan itu berada di BPP 714. Apa itu BPP? Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714. Jadi BPP 714 berada sekretaris BPP berada di PPS Kendari. Saya sekretaris BPP UPP BPP unit pengelola perikanan BPP 714. Makanya di ini. Kemudian lanjut ya. Kemudian kenapa PPS Kendari ini ada apa? Punya unggulan apa? Pertama, berada di 714 itu ya, Laut Banda ya. Kemudian kita punya kolam pelabuhan itu kan ya, kolam pelabuhan. Nanti kolam pelabuhan. Kemudian lahan kita besar 4,2 hektar. Jadi masih banyak lahan yang masih kosong. Jadi kalau kalian nanti lulus, jadi saya mau sewa lahan di PPS Kendari. Siap? Siap. Ya kan doa. Siapa tahu jadi kalian jadi pengusaha. Ya. Amin. Langsung situ punya bayar. Oh Pak, buka siapa nama? Budi. Budi Kartono. Itu kan jadi bayarnya. Budi Kartono. Kalau buka sana saya butuh ikan tuna. Siap. Itu mungkin kemungkinan. Iya. Kemarin aja saya tahun 2023 ada 2 buyer minta sama saya, minta pengolahan ikan, minta ikan layak, tuna dan lain-lain. Siap. Uangnya dari dia kok, kita kelasan. Tinggal kita terima aja. Bisa nggak? Ya, bisa. Semua bisa asal mau, ya. Ya, semua ya. Kemudian pemasaran hasil kerja kita di Kota Kendari. Ya, banyak kampus pelabuhan itu langsung turun dari bandara harus 3-4 jam. Nah, di sini hanya setengah jam sampai. Oke, lanjut. Oke, kondisi umum tadi ya, sama tadi ya. Ini sungguh kawasan industri ini dia oleh Presiden Soeharto. Kenal Soeharto? Ya. Kenal ya presidennya. Kalian? Kemudian ini 714, ini wilayah kerjanya, kerja laut, kerja darat, ya. Jadi dia 4,2 hektar ya. Ini pengoperasiannya dan lain. Oke, lanjut. Oke, ya. Kemudian sumber daya manusia. Jadi tahu juga di sini ada manajemennya. PPS Kendari itu punya manajemen yang mengelola PPS Kendari. Siapa saja orangnya? Kita lihat tuh. Ini Pak Asep, ya, kepala pelabuhan. Ya. Jadi kita berjumlah 150 orang. Habis itu Ibu Nana. Ya. Di situ Pak Budi di
bagian pelayanan usaha. Ya, dia ngurusin uang, bukan ngurusin bagaimana mendapatkan uang dia. Yang tadinya itu orang keuangan. Ya. Kemudian ini Pak Pur sebagai, kemudian Pak Ikram tadi kaitan dengan sah bandar. Jadi urusan sah bandar, urusan kalau tambak lambu macam-macam dia yang mengatur kedatangan kapal, ya itu mereka. Kalau saya operasional itu hanya satu, pendataan ikan, ya sama PNBP SDA. Bagaimana mendata ikan, data ikannya dari laut, data ikan dari darat kita data. Karena itu merupakan fungsi kita. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, nah, ini PPS Kendari itu membawahi ada 29 selain 28 pelabuhan. Kita awasi ya. Di bawah binaan kita, coba bayangkan. Di Sulawesi Tenggara ini ada berapa nih? Ada Kendari, Kolaka, Bau-Bau, Pasar Wajo, Kepulauan, Buton Selatan, Wakatobi. Sulawesi Tengah, Lero ya. Sulawesi Barat, Kasiwa, Palipi. Sulawesi Selatan yang banyak lagi nih. Untia, Lapa, Rondai, Beba, Bonto Bahari, Maros, Bulukumba, Kajang. Kemudian di Kalimantan Utara, Sibatik, Tengkayung, Tarakan ya. Kemudian Kalimantan Timur, Selirir, Manggar Baru, Sambaliun, Tanjung Limau. Ada orang-orang kita di sana. Kadang-kadang tidak ada. Bisa saja nanti kalian lulus, saya mau ditempatkan di sana Pak, siap. Ya, pergi aja. Ya pergi nanti. Ya. Jadi coba bayangkan itu. Ada orang-orang kita di sini yang bekerja. Saya kemarin pernah di Rongai 1 bulan. Pak Putar pergi ke Rongai, siap Pak. Siap. Saya bawa istri saya kan. Istri saya kan orang bodoh gitu ya, sekaligus mau bantuan. 1 bulan Bapak di sana. Ke Rongai, pagi, subuh udah ke sana. Sore. Walaupun ada pokoknya di situ. Pagi pergi mulai. Jadi harus walaupun harus disiplin juga. Jadi 1 bulan saya di sana. Ketika saya di sana, saya kuliah umum juga di Poltek Bone. Saya kuliah umum kaitan dengan PIT, penangkapan ikan terumbu. Oke, lanjut. Ya, ini kawasan kita ya. Pelabuhan dan luasnya kawasan. Oke, lanjut. Nah, ini fasilitas kita. Yang tadi ada kolam, dermaga, kemudian kantor administrasi tadi ya. Ini berapa jenis ya. Ini semua ada ini kita ya. Gudang. Kemudian lanjut. Ya, ini tadi ya. Macam-macam tadi coba. Ya. Jadi kalian mana mes mana ini ya? Kalian di mes ini ya? Bagus mes. Ada nyamuk? Ada. Lumayan. Ya. Biasanya nyamuk kalian mati nyamuknya kalau digigit kalian. Ya nggak apa-apa habis itu. Saya itu kalau ke kebun nggak takut gigit saya. Takut nyamuknya gigit saya. Ya. Darahnya pahit. Benar, saya kan suka kebun gitu. Jadi jarang metode-metodisnya ada anak orang baru langsung dibentuk. Takut ya. Saya udah biasa, sering digigit ini ya. Sudah pahit jadi darahnya bapak. Oke lanjut, ya. Light out sama tadi. Oke lanjut. Ya, ini sekarang operasional pelabuhan. Ya, tadi kaitan dengan profil PPS ya sudah tahu ya. Dari profil PPS. Di dalam pelabuhan kita ini ada berapa perusahaan ini? Ada 3 perusahaan ini. Ada 2 perusahaan industri perikanan, kemudian ada 12 industri pendukung, kemudian ada 47 perorangan, koperasi dan lain-lain. Jadi dalam nanti setelah kalian lulus, saya Pak satu lagi untuk usaha saya. CV Budi Kartono. Wah, CV Budi Kartono. Iya. Budi gimana Budi? Ya, asal dari mana? Ambon Pak. Ambon. Saya pernah Ambon. Saya pernah ketua 3 tahun ketua.
Tua. Di Jamal, Bukit Duman. Saya Pak Bukti kan di situ kan. Saya kantornya di STKP. Ya, STKP Tual. Saya 2 tahun setengah di sana. Ya, sudah pernah nyelam-nyelam di sana. Sudah pernah nyelam-nyelam. Harus nyelam. Kemana-mana nyelam ya. Sampai besok kalian nyelam di situ. Coba. Saya pernah nyelam di pabrik banyak sampah gitu. Sekaligus ambil sampah gitu. Oke lanjut. Ya. Oke. Kemudian kapal yang saat sekarang ini tahun 2025 ini ya. Dia ada kapal 379 kapal yang berdomisili di sini. Ada kapal pusat, ada kapal daerah. Ya, ini ya. Kapal daerah, kapal pusat. Ini yang merah ini kapal daerah, yang kapal pusat. Ya. Ini totalnya. ABK-nya banyak ini. Tahun saatnya 3.000-an ABK sekarang. Tambah lagi kalian, jadi ABK juga. Oke. Ya. Lanjut. Kemudian indikator operasional, apa saja sih indikatornya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indikator. Operasional pelabuhan, semua pelabuhan seperti ini. Pertama, pendataan ikan. Nah ini. Pendataan ikan kita sama di sini 5 tahun 2 tahun ini yang memang melonjak. Kemudian kunjungan kapal, ya ini tahun 2020 memang tinggi kunjungan kapal, yang lain 4.000-an. Kunjungan kapal itu misalnya bukan berarti kapal sini berarti bukan gitu. Tadi 3.000. Jadi misalnya satu kapal namanya Budi Setiadi. Nah, tadi kan Budi Kartono, Budi Setiadi 1, Budi Kartono 1 kedua. Dia satu bulan ini berapa kali ya gitu. Satu tahun ini berapa kali ya, itu dihitung itu maksudnya. Kemudian es, tentunya kapal perlu es. Air bersih, kita memproduksi air bersih juga, kita jual air bersih. Itu tadi fungsi pengusahaan, kita jual air bersih. Pelabuhan lain belum ada juga yang nggak ada. Kemudian BBM, tenaga kerja ini ya. Kemudian PNBP. Nah, PNBP ini maksudnya PNBP pajak non SDA, ya, pas masuk, kemudian tambat labu, sewa lahan, macam-macam tadi, seperti itu nantinya. Oke, lanjut, apa lagi? Ya. Oke lanjut, ya ini produksi ya tadi ya. Jadi kalian pasti mahasiswa atau yang penelitian yang magang pasti memerlukan data produksi ikan itu untuk sistem lain itu kami siapkan. Ya, siapapun yang butuh itu kami siap untuk memberikan data itu. Ya untuk kalian melakukan penelitian, kalian melakukan membuat laporan, silakan ya. Nanti akan buat laporan. Ini dari tahun 2020 sampai 2024 ini ya, ini seperti tadi kita jelaskan bahwa produksi kita ya tahun ini baru 7 tujuan ini. Jadi masih kurang kita. Kalau memang menurun ini tahun ini. Kemudian apa saja sih dominan ikan-ikan yang didaratkan di sini? Yaitu ikan layang, cakalang, tongkol, malidian dan ikan lainnya. Ya. Yang banyak cakalang nih. Cakalang. Habis itu yang banyak layang. Habis itu cakalang. Ini kalian bisa bikin statistik ini. Ya. Dengan data ini bisa kalian statistik. Ternyata judulnya apa? Ya judulnya tren pendaratan ikan di Pepes Kendari tahun sekian terus. Satu judul kan? Ya. Apalagi dengan data ini apa? Ya. Tren pendaratan ikan cakalang di Pepes Kendari. Ikan aja. Nanti dia ikan cakalang itu tangkap oleh kapal-kapal apa saja? Nanti kita kasih. Ya. Persen
orang lain, pancing. Mana yang wah itu di sini udah kembangkan banyak itu wanita. Data itu menjadi suatu tulisan yang terus di mana lagi ditangkap? Wah, kan panjang ceritanya ya. Gitu loh. Supaya kalian nanti kami siapkan. Oke lanjut. Ya ini kerennya ya. Kerennya. Lanjut. Oke, kemudian kita yang tadi ini yang SDA. Jadi ada PNBP SDA yang pendataan itu. Oke lanjut. Ya. Kemudian di mana saja sih ikan yang ada di dalam kelas ini dibawa kemana? Nah, dibawa kemana? Nah, ini di Indonesia ini ada di Kalimantan, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, kemudian Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Barat, selain Sulawesi Tenggara ya. Kalau untuk di Kendari ini, memang kebanyakan diserap oleh lokal. Itu lihat di sana tuh mobil-mobil itu langsung pakai box langsung dibawa keluar. Makanya harganya agak tinggi di sini dibandingkan tempat lain, karena demand apa demand? Demand itu permintaan banyak, produksi sedikit berarti ya naik harganya. Kalau produksi banyak, permintaan sedikit turun. Itu dinamika pasar ya. Kemudian kemana lagi kalau setelah ini ke luar negeri, ke Cina, Jepang, juga Thailand, Amerika. Ya, ini di sini ekspor ke sana. Ya. Nanti si Budi nanti ekspor ke Jepang. Karena pacarnya orang Jepang dia. Lanjut. Ya. Kemudian ini sinkronnya. Kalian nanti ke laut kemana nih? Mana sudah ke laut siapa? Sudah ke laut siapa? Ya. Ini daerah sinkronnya. Yang nggak ke laut harus tahu ya ini ya. Ayo ya. Sekali-sekali ke laut gitu. Sekali-sekali. Ya, pasti pernah mungkin siapa yang pernah ke Wakatobi? Ya ikut kapal siapa? Siapa pernah mandi di laut? Semua? Pernah? Yang nggak pernah mandi di laut siapa? Hah? Ada yang nggak pernah mandi di laut? Ada yang pernah menari dengan ikan? Ada? Ada? Nanti lihat itu bapak-bapak pernah menari. Benar? Iya. Menari dengan ikan. Ada di Wakatobi, ceritanya di Wakatobi ada hotel wisata namanya situ. Di belakang itu ada keramba, tempat samping-sampingnya tempat makan. Ada ikan situ besar. Nanti lihat di YouTube bapak. Menari dengan ikan. Saya tanya, boleh nggak saya turun di sini? Jangan pak, itu digigit. Orang saya temannya ikan kok gimana mau digigit? Bapak turun situ, langsung dia putar-putar sambil setel lagu Shakira. Kalau tidak gue langsung dia putar-putar. Nanti coba lihat. Kalau nggak percaya lihat di YouTube bapak ya. Jadi bapak share ke kalian. Benar nggak bapak kata ngomong? Pernah di situ. Setelah itu, setelah data pendataan diinformasikan ke pemilik kapal untuk membuat billing. Setelah billing buat bayar sesuai dengan idenya apa? Ya sesuai dengan banyaknya ikan yang didaratkan. Masuk ke bank, langsung ke ini. Itu proses bisnis. Harus tahu nih kalian proses bisnis level 3 kaitan dengan pengelolaan operasional pelabuhan Pangkalan. Ya,
harus tahu. Ini pembelajaran nanti. Yang gua. File ini nanti ambil ya, nanti bapak share ke kalian untuk pelajaran. Oke lanjut, ya. Nah, ini apa saja ini kertas tali? Nah, siapa yang kena kertas tali? Ini kertas ketika kapal bongkar kita data. Kan di sini kan gampang 50 ya. Siapa? Dari Jawa ini 50. Sambil lihat. Tapi jenis ikannya dilihat juga sama-sama rata. Sudahlah sama ratakannya sekian. Kalau itu pergi jalan-jalan. Nah, profesional namanya itu. Di situ. Ya, harus. Keram-keram juga nggak apa-apa lagi. Kalau habis mendatangkan, tinggal pilih-pilih ikan kan kalian tuh. Apa-apa kan? Apa-apa. Ya jangan-jangan Pak, saya mau bakar ikan ini. Lagi yang ayu-ayu gua. Yang ayu-ayu. Pak, enak sekali kan kalau dibakar-bakar Pak ya. Ini habis itu keluar PIP ini, data PIP. Ini modelnya ya. Nah ini sistem, sistem ya. Nah dari sini pemilik kapal akan membuat perhitungan sendiri, ya. Ini perhitungan sendiri. Yang muncul jenis ikan A, B, C. Langsung secara otomatis di sistem langsung dikali 5%. Jadi harga acuan ikan bukan harga jual ya, bukan harga jual situ, harga acuan ikan sudah ada permennya. Jadi secara otomatis di sistem itu langsung lagi berapa sih ikan ini, buka lagi langsung secara otomatis billing, muncul kode billing, mereka langsung ke sini, kemudian langsung muncul kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan. Nah ini, jadi mereka akan membuat LPS itu langsung muncul sini kode billing. Setelah muncul kode billing ini langsung mereka bayar ini langsung ke bank. Jadi langsung lewat. Sekarang kan cepat. Mau beli apa? Kuis. Gak ada uang pakai itu. Kan gak ada uang. Kan pakai itu aja coba kalian. Pakai HP kalian. Pergi ke mall. Pakai itu HP. Oke lanjut. Ya. Oke. Kemudian itu ada pertanyaan sebelumnya? Ada nggak pertanyaan dari tadi? Ya. Jadi sudah ada gambaran ya. Proses bisnis ini, proses kegiatan di PPSK sudah ada gambarannya. Mulai dari awal. Kemudian inovasi apa sih yang di PPSK tadi dilaksanakan? Inovasi apa? Oke lanjut. Ya, ada control room. Siapa yang pernah masuk control room? Ya. Di sana duduk aja lihat CCTV, lihat ini. Ternyata di sana ada ketahuan itu kapal masuk sekarang berapa, ketahuan itu pas masuk berapa di control room ya. Ketahuan ini. Aktivitas kapal, pemantauan kita penggunaan jasa kawasan, pemantauan penerimaan PMBP, di sini di control room. Secara ya, jadi belum tentu semua pelabuhan ada selain itu pas masuk otomatis. Ya, ini sudah dipakai di beberapa tempat. Kita pas masuk bayar masuk. Kalau tempat lain kan kalau mal-mal kan masuk dulu ambil kertas itu. Ya. Terima kasih. Kan ngomong gitu terima kasih. Kita belum masuk udah bilang terima kasih ya. Coba masuk ke mall. Mencet itu keluar kertas. Silakan masuk, terima kasih. Ya, silakan apa? Oh, saya dia ke sana dulu. Silakan ambil kartunya. Terima kasih. Kalau di sini pakai ini, saya juga pakai ini, pakai kartu. Kalau tidak, bayar dulu. Dan ini semua terdata, semua yang masuk itu ketahuan berapa ke ini. Gak bisa belum, gak bisa bohong ke sana. Ya sekian mau motor ketahuan. Oke lanjut.
habis ini yang otomatis ya ini ya. Nah, dan ini CCTV kena juga CCTV. Lanjut ya. Ini di pemantauan tadi dari gratis ini macam-macam ini ya. Ini dashboardnya. Segi jaka, segi begini. Jaka. Lanjut. Ini kemudian ada pembayaran tunai. Sekarang tidak lagi hanya di pas masuk sana. Kalau ada orang tidak ada, biasanya pakai kartu-kartu ya. Ya, masih tunai. Sekarang di sini tidak ada lagi tunai. Gesek. ATM ya. Jadi akhir non tunai semua. Nggak bisa lagi kita terima uang. Jadi Pak store saya aja Pak. Nanti saya store enggak store. Nah, oke, kaitan dengan inovasi tadi ya. Kita sudah jelaskan inovasi. Kemudian kaitan apa lagi penerapan tata kelola pemerintah yang baik. Kita lakukan juga harus pemerintah yang baik itu gimana? Nah, supaya kalian tahu juga ternyata di PPS apa saja. Ya, apa saja. Lanjut. Nah, ini kita tantangan di situ. Nggak boleh ini, nggak boleh berbuat curang, nggak boleh. Kemudian setiap apel dilaksanakan informasi, nggak boleh korupsi, nggak boleh ini. Misalnya contoh pas kamar tamu di sana. Di sana sesuai dengan pakai. Nggak boleh kita terima uang. Oke, lanjut. Nah, ini realisasi ya, implementasi. Jadi setiap saat dikonfirmasi ke ini supaya kita berbuat baik. Tadi tuh disiplin dalam melaksanakan tugas, disiplin dalam melaksanakan kegiatan, disiplin dalam kalian membina ilmu, disiplin. Begitu. Disiplin. Terus sekarang ini, eranya sekarang ini harus pintar. Kalau nggak pintar nggak bisa jadi apa-apa. Ya, kenapa? Sekarang ujian masuk CPNS itu harus pintar. Sekarang langsung di depan komputer kalian langsung muncul angka, keluar langsung muncul angka tuh. Sekarang ini kemarin anak saya lulus tahun 2024, ikut ya 2024 kemarin kan ikut juga ikut CPNS. Maret lulus, kemudian di akhir Agustus CPNS yang ketiga, kan 2 kali kegiatan, 2 kali. Dari 2 orang hanya 30 yang tersisa. Kedua lagi langsung muncul, habis ini langsung muncul Pak. Di sistem langsung muncul angkanya. Jadi nggak bisa lagi manipulasi. Jadi harus pintar. Ya. Mau pintar ya seperti ini harus kalian disiplin dalam melaksanakan itu, disiplin belajar, disiplin. Oh saya harus ini harus kembangkan cepat pengetahuannya, ilmu pengetahuannya. Baca, jangan nonton YouTube dan jangan nonton terus. Dirangsang baru kita, ya. Diri kita rangsang. Saya harus jadi apa? Saya harus jadi apa? Rangsang begitu. Sehingga kita termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk ini. Jangan malas-malasan, ya. Contoh tadi ya, berapa orang tadi? 3. Besok kalau lagi nanti kita pulangkan. Nggak apel pagi, ya. Harus disiplin. Ini tempat untuk belajar disiplin. Karena kami pun disiplin. Adakah yang terlambat? Tidak ada tuh. Disiplin. Pulang juga disiplin. Pulang. Paling terlambat lagi kita pulang. Oke. Lanjut. Ya ini ada larangan-larangan kita informasikan ya. Jadi ini bagian dari pelayanan masyarakat harus transparan ya. Bertanggung jawabkan. Lanjut ya, lanjut ya. Nah ini remote kita ya, kita penghargaan kita. Nah, kita di sini sudah dapat ISO 9001. ISO 9001 itu pelayanan. Jadi sudah mendapat reward ISO 9001. Sudah mendapat ISO 14001 pengelolaan lingkungan. Nanti ke depan saya minta kalian apa tanda matanya untuk PPS setelah selesai magang? Apa
Nah, kita harapkan ada kalian bawa tanaman, kan 4 orang, 5 orang, 1 tanaman. Kalian tanam sendiri. Harus supaya suatu saat, oh saya dulu tanam di sana, lihat lagi, berbuah. Saya pernah menanam. Saya kalau bertugas kemana-mana itu pertama kali saya harus menanam. Itu yang bisa tumbuh apa? Yang bisa tumbuh hanya gerseng tok. Di Dumar itu hanya gerseng yang banyak. Ya toh? Gerseng tok. Karena tanahnya berbatu. Ya, banyak batu-batunya ya. Batu. Bagaimana caranya? Pak, kan itu luasan SDKP itu butuh banyak lebih. Ada lapangan bola, ada ini, sekarang mana saya meninggalkan ini SDKP virtual itu. Nggak bisa Pak, di sini pokoknya gerseng tuh nggak bisa tumbuh. Wah, saya orang sakti nih saya bilang begitu. Pas waktu itu ada tangkapan kapal kita Antasena ada dua kapal orang-orang Thailand. Itu satu kapal itu 25 orang. Penyidik sini. Panggil itu satu kali 15 orang suruh olahraga. Dulu senang. Habis itu cari pingkuil sama pingkuil sama pacul yang anu. Pingkuil itu yang itu anu batu. Buka 1 meter per lubang. Panjang itu. Habis itu cari tanah baru. Habis itu cari bibit dari luar, kan ada bibit sana jarang. Kalau bibit bawa dari Jawa. Bisa tumbuh sekarang biar berbuah. Jadi ada seperti itu. Saktinya begitu. Ternyata begini pokoknya. Coba masuk ke tuai di pangkal tuai. Ada tantangan saya. Seperti itu. Jadi apa halunya kira setelah selesai ya? Yang UMK ya, 1 pohon ya. Kalau bisa kalian langsung tanam. Pergi sama pasangan, Pak, mau tanam di mana nih? Kalian mereka suka itu kan tanam di sini. Suatu saat nanti 5 tahun ke depan, itu berbuah. Apa di tual itu orang lain menikmati, begitu juga di Belawan orang lain menikmati nggak apa-apa. Amalnya buat kita kan. Siapa yang tanam dulu dia kan? Oke lanjut. Ya. Ya ini tujuan diharapkan. Oke. Ya. Lanjut. Ya. Kenapa ini luar biasa ini? Kendari luar biasa. PPS Kendari luar biasa. Ada loyal. Jadi harus loyal ke namanya di suatu misi, loyal ke pimpinan, loyal ke atasan ya. Loyal dalam melaksanakan tugas. Kemudian unggul. Harus unggul kalian. Jangan kayak tadi itu, yang gak unggul itu yang enggak. Boleh besok nggak boleh lagi ya. Bangunnya harus cepat, jangan tidur lama ngaji di situ ya. Unggul, jadi harus unggul, masing-masing harus unggul. Saya harus unggul dari dia, saya unggul. Bukan unggul macam-macam, unggul. Saya harus unggul. Anak-anak pendidik saya harus unggul. Saya harus lebih dari orang lain. Baik itu. Begitu juga yang lain, saya harus lebih. Saya harus lebih. Yang ayahnya juga begitu, saya lebih. Harus lebih dari laki-laki nih. Tantang laki-laki itu tentang laki kanan. Kemudian andal. Andal itu apa? Andal. Andal dalam arti saya siap bertempur. Saya disuruh apa? Siap. Saya disuruh siap menyelesaikan pekerjaan. Oh, saya bisa masalah itu. Kalau prinsip Bapak, semua perintah siap. Siap dulu, urusan belakangan. Ya. Siap Bapak? Siap laksanakan. Kemudian responsif. Secepat respon. Kalau ada apa-apa respon. Ada orang yang buang sampah, langsung ambil. Saya begitu di situ. Negara yang buang sampah, saya ambilkan di situ, Pak. Kenapa kalau lain kali kamu jangan bentar-bentar, nggak boleh. Itu pelayanan kita. Nggak boleh. Orang buang sampah nggak boleh kita bentar-bentar. Kita ambil, kita buang sampah di tempat sampah.
Cuci baju. Cuci baju. Begitu ngomong. Bapak sih nggak boleh begitu. Boleh. Walaupun diminta-minta sama orang. Kami sering begitu sama dulu. Ini kenapa ini enggak ada ini? Oh enggak. Begitu karena kita pelayan. Melayani itu begitu. Bukan bos kita melayani. Ya. Kemudian bersinergis. Kita ini kan berbagai macam tadi ya. Ada saya rasional, saya bandar, dan usaha. Itu juga kalian sinergis semua. Sinergis. Ya, boleh pun lakukan. Apalagi inovasi. Kalian punya inovasi apa nih? Pak, kalau mau sini bagus harus begini Pak. Oh, bagus. Kemarin ada ya. Oh, kemarin ada Pak, mereka pakai mesin beton rubuh, gemetar Pak. Terus inovasinya apa? Bingung juga dia. Mau ganti ini bagaimana mau motor rumput? Inovasinya apa? Mungkin pakai apa perendam apa kayak begitu. Ya, kan sekarang inovasi kalian nanti absensi pagi ada ya? Dikasih nggak itu? Ada absensi pagi? Ya, taruhlah belum dapat ya? Ya besok nanti diambil upload ya. Itu untuk absensi pagi untuk apel. Ya, ketahuan itu, nggak apel ketahuan di situ. Kalau nggak absensi apel, ya. Kemudian inovasi tadi ya angkut tabel. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kamu praktek kapan di mana? Kemarin di mana? Misalnya contoh. Kamu kemarin siapa yang berdata? Yang berdata kemarin siapa? Kamu. Mana bukti datanya? Ada? Coba buka. Ada fotonya? Nah, iya itu foto sama taggingnya. Ini Pak saya ada fotoku. Tanggal sekian, jam sekian ini ada Pak, ada. Kalau udah ada kan foto tagging itu ada foto itu. Yang ada tanggal, koordinat dan lain-lain itu. Itu kalau ditanya, benar nggak kamu itu? Oh, benar. Ya. Nah, contohnya kan ada di ini. Ya, saya tanya kemarin tanggal 19. Ada langsung PPS Kendari koordinat. Jadi semuanya. Kenapa saya bilang tilok harus ada? Supaya kemudian ada parafnya yang petugas yang lain ada di situ. Supaya ini yakinkan. Iya Pak, saya kemarin ini Pak, benar Pak. Mana sih saya nggak foto Pak ini. Siapa yang percaya begitu? Jadi saya siapa ini Pak? Langsung tunjuk. Oh benar. Saya lupa ingat Pak. Nggak ada gitu, garu-garu kepala lagi. Nggak boleh. Jadi juga solutif ya. Ya, solutif hasilnya dalam hal kita dari mana. Kemudian anti korupsi. Jadi luar biasa seperti ini. Itu jargon kita untuk supaya kita baik dalam hal melaksanakan tugas, melaksanakan apa saja, kalian ambil intinya. Jadi Bapak sering juga melaksanakan kegiatan kuliah umum di beberapa universitas. Dan nanti ada motivasi. Jadi suatu saat, bagaimana sih memotivasi kita? Nanti kapan-kapan kita akan kumpul lagi di situ. Mungkin demikian yang Bapak bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang di Zoom juga, silakan ya. Kalau ada yang di Zoom, silakan bertanya. Oke, ada pertanyaan? Ya. PPS Kendari luar biasa. PPS Kendari luar biasa.